Yang jelas, wes singkat cerita begini. Jadi Indonesia menjadi seperti ini perjuangannya umat Islam sing berjuang. Tapi sing kuwasa sapa? Sing punya umat Islam itu sering tukang nyurung mobil mogok nek wis disurung pemimpin mlaku umat Islam ditinggal kendaraannya mlaku dhewe. Kaya-kaya gitulah. Saya tidak menuduh pemimpin siapapun, tapi umat Islam itu setahu saya, seperasaan saya sampai sekarang cenderung menjadi penonton di negeri sendiri. Itu masa lalu kita. Wis 70 tahun ya merdeka niki. 78 nggih. 78 tahun merdeka. Ya, yang memimpin semuanya beragama Islam. Menteri-menterinya juga banyak Islam. Tapi bagaimana nasib umat Islam, bagaimana nasib syariat Islam, bagaimana ini perjuangan berat. Maka masa lalu ini harus menjadi pelajaran. Umat Islam sungguh pegang peran besar. Betul kata ayah saya, andai kata tidak ada Pak Harto, habis sudah. Allah SWT mengutus ini. Penjenengan boleh tidak senang silakan lah. Kalaupun korupsi Pak Harto gak ono apa-apaan dibanding Pak Harto tidak korupsi, saya yakin anak-anaknya diberi fasilitas gitu, tapi itu pun tidak sedahsyat sekarang kok. Baik, Pak Harto manusia punya kekurangan ya, tapi kaitan dengan perjuangan Islam ini, jasanya besar Pak Harto menghadapi PKI. Dan film 65, film G30S itu kata ayah saya 100% sama, tidak ada yang direkayasa ceritanya loh ya. Kalau variasinya mungkin, tapi yang jelas saat itu hampir pasti PKI yang menang. Sudah, apalagi 76 jenderal dibunuh, itu besar sekali beritanya tahun 65 itu. Terekam ya, kedel kabeh. Tapi dengan Pak Harto bangkit itu, kemudian umat Islam Ansor saat itu, Banser saat itu yang bangkit. Dan ayah saya tahu dengan mata kepala saya bahwa ayah saya dikeruyuk dikepung. Rumah saya bukan, rumah orang tua saya dikepung oleh PKI jam 10 malam, padang bulan, dodok ya, enak ya, rame di luar tuh. Ibu saya menangis, saya nginceng dari lubang pintu, ada kilatan celurit pedang itu di luar, di latar, di halaman itu ketok padang bulan. Ayah saya berarti mati ini. Tapi ayah saya gak metu ya didobrak, metu ya pedok. Akhirnya ayah saya memutuskan keluar. Mungkin begitu, tapi saya yang jelas ayah saya di depan pintu, saya di bawah ayah saya nginceng itu. Ayah saya membaca apa itu pokoknya, terus kemudian gedruk kakinya digedrukkan ke tanah 3 kali, sumumpuk menumim mulayakun. Tahu, ingat saya gitu, baca, langsung keluar. Begitu keluar tuh amblas, mereka takut semuanya lagi. Dan ayah saya punya jalin rotan itu, setiap akan keluar kemana-mana pun berdoa, kemudian ditiup, dan alhamdulillah habis PKI. Di luar dugaan, ndak nyangka kalau akhirnya umat Islam bisa menang. Ya memang, ya tentu jasa Pak Harto menghadapi PKI yang militer itu, kemudian umat Islam digerakkan, terutama Ansor, Banser ya, Barisan Ansor Serbaguna. Banser itu singkatan dulu gitu, Barisan Ansor Serbaguna dulu. Entah saiki singkatannya apa niku Banser ini. Yang jelas, singkat cerita begini. Jadi Indonesia menjadi seperti ini perjuangannya umat Islam sing berjuang. Tapi sing kuwasa sapa?
Sing punya umat Islam itu sering tukang nyurung mobil mogok nek wis disurung pemimpin mlaku umat Islam ditinggal kendaraannya mlaku dhewe. Kaya-kaya gitulah. Saya tidak menuduh pemimpin siapapun, tapi umat Islam itu setahu saya, seperasaan saya sampai sekarang cenderung menjadi penonton di negeri sendiri. Itu masa lalu kita. Wis 70 tahun ya merdeka niki. 78 nggih. 78 tahun merdeka. Ya, yang memimpin semuanya beragama Islam. Menteri-menterinya juga banyak Islam. Tapi bagaimana nasib umat Islam, bagaimana nasib syariat Islam, bagaimana ini perjuangan berat. Maka masa lalu ini harus menjadi pelajaran. Umat Islam sungguh pegang peran besar.